Washington News and Talk. Idul Adha 1443 Hijriah dirayakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Tidak seperti Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan ketupat, Hari Raya Idul Adha justru identik dengan sajian dari olahan daging. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan bahkan sajian khas dalam rangka merayakan Idul Adha. Bagaimana tradisi masyarakat Kota Semarang dalam merayakan Idul Adha? Kita akan jumpai pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Gunung Pati Semarang yang juga aktivis Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Dr. Andes Ibnu Abidin Ibnu Rus MSI. Selamat Hari Raya Idul Adha. Narasunda News and Talk. Selamat Hari Raya Idul Adha Pak Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Pak Abidin. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Kalau biasanya di wilayah Kota Semarang khususnya ya, barangkali di kawasan Gunung Pati terutama ya, atau kemudian di Kota Semarang itu setelah sholat Id, biasanya kita akan makan lontong begitu ya, kemudian dengan bumbu sayurnya itu biasanya sambal goreng, ayam opor, biasanya begitu ya. Itu tradisi sebenarnya, itu bagaimana Pak Abidin? Ya, itu terkait dengan Idul Fitri. Ya. Karena ada lontong, ada kupat. Ada kupat, ngaku lepat. Biasanya kalau itu Idul Fitri Mas Yunias. Kupat ngaku lepat. Setelah itu ada lontong, olone kotong. Saling maaf-maafkan. Itu tradisi di Syawal. Tradisi di Syawal berkaitan dengan Idul Fitri. Kalau kemudian berkaitan dengan Idul Adha ini apa yang menjadi khasnya tradisi? Kalau Idul Adha tradisi yang terjadi di Kota Semarang itu sebetulnya tidak ada yang khas yang menonjol, Mas. Ya. Ya, enggak ada setelah paling gini, setelah Idul Adha sholat bersama. Kemudian berkumpul di musola, di masjid untuk makan bersama. Nah itu. Masing-masing jamaah itu membawa makanan sendiri-sendiri, kemudian dimakan bareng. Itu yang menjadi tradisi yang sangat baik berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh Islam itu kebersamaan. Enaknya hidup di Indonesia begitu ya, atau mungkin di Jawa, di Semarang begitu ya, pulang sholat itu biasanya langsung kenyang Pak. Iya. Itu menandakan bahwa kebersamaan kita masih kuat ya Pak Abidin ya. Alhamdulillah, gotong royong jangan sampai rusak karena keadaan situasi kondisi semakin modern ya. Karena itu ya sulit membangun kebersamaan, gotong royong seperti itu kan tidak mudah. Ya. Ada juga tradisi megengan. Ini apa ini? Tradisi megengan, gunungan, begitu ya. Ini tradisi macam apa yang biasanya dikembangkan? Ini megengan, gunungan ini untuk di wilayah Semarang ini sudah hampir hilang. Ini terjadi di Kabupaten Semarang. Kalau di Kota Semarang ini di bagian pinggiran ya. Tinggal di tengah kota ini sudah enggak ada. Wah, eman-eman ya. Eman-eman itu bahasa Indonesianya. Ya. Makanya tugas saya panjenengan untuk mengingatkan kembali budaya yang baik, ya budaya bangsa yang sangat-sangat membangun kebersamaan ini harus dijaga ya. Harus dijaga karena itu kekuatan moral, kekuatan agama, kekuatan sosial yang sangat-sangat harus kita pertahankan. Oke, baik. Di dalam konteks Idul Adha ini biasanya memotong hewan kurban ya. Kalau di Jawa Tengah biasa kita memotong hewan kurban sapi, kambing begitu ya. Tapi yang unik di Kudus itu malah kemudian kerbau yang dipotong. Ya, ini memaknainya bagaimana Pak Abidin? Kalau di Kudus yang dipotong kerbau ini berkaitan dengan kearifan lokal ya. Berkaitan dengan kearifan lokal, di mana hal itu sangat diajarkan oleh agama, oleh Islam. Ya. Walaupun secara hukum sapi itu halal sama dengan kerbau, tetapi karena saat itu ada masyarakat Hindu yang masih melekat bahwa sapi tidak boleh dibunuh, tidak boleh dipotong,
Maka Sunan Kudus itu dengan arifnya beliau menghormati, menghargai saudara-saudara kita yang beragama Hindu, sehingga untuk penyembelian hewan kurban dialihkan dengan kerbau. Toh nilai ibadah kurbannya sama antara menyembelih sapi dengan kerbau, sama ya. Jadi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan itu adalah yang diajarkan oleh Islam. Dalam kaidah fikih ada al-'adah muhakkamah, itu yang pertama. Yang kedua, kita diajarkan untuk bersikap toleran. Yang ketiga, agama selalu ada solusi. Untuk menegakkan syariat, itu selalu ada jalan keluar. Kita harus memahami agama ini dengan baik, sehingga agama ini menjadi solusi bagi kehidupan sosial, bukan menjadi masalah bagi kepentingan masyarakat. Baik, sudah ada pendengar yang mau bergabung ini Pak Abidin, kita akan sapa ya. Ada Pak Yani di Kendal ya. Pak Yani, selamat siang. Selamat siang Pak Yani. Ya, dengan Pak Abidin juga ini Pak Yani. Siang Pak Yani Abidin. Itu yang ada di sekitaran ini Pak ya, teman-teman besar ya. Saya di grup besar perayaan yang dilakukan tahun sekali. Tapi selama ini tuh vakum karena ada pandemi. Tahun ini tidak seperti. Malam tuh ramai Pak di sana Pak. Ada pasar malamnya. Gerbek besar ya. Ini kabarnya Pak Yani juga sedang lewat Demak juga kabarnya ini, kata redaksi, benar ya? Ya, tadi itu dengan Pak YouTube tadi. Kalau di sana itu jam 10, jam 9 lah. Ditutup oleh Satlantas, cuma akses untuk akses masuknya baik di perempatan kecil pun ditutup Pak. Iya. Enggak biasanya, nanti bisa macet tuh kalau lewat kota itu, kan ke lingkar. Iya, berkaitan dengan gerbek besar berarti ini tradisi yang harus dilestarikan berarti Pak Yani ya? Ya, ziarah ke makam Sunan Kalijaga sama Raden Patah ya Pak. Iya. Sama Kesultanan Demak. Di belakang masjid itu, sama di alun-alunnya itu ramai itu, macet. Baik. Ziarah setiap yang dilakukan selain penyembelihan hewan kurban setiap tahunnya. Kalau di Kudus itu malah saat itu nggak boleh dikorbankan Pak. Tradisinya begitu. Karena lekat sekali dengan agama terdahulu, orang Hindu itu kan nggak boleh sapi itu dikultuskan. Kalau Islam ya itu ya bebas, onta pun bisa Pak. Iya. Untuk kurbankan. Kalau Semarang itu ya tradisi pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban. Nanti kalau Suro itu bentar lagi, 1 bulan lagi. Ada banyak tradisi ya. Suharto. Pada kungkum. Baik, terima kasih Pak Yani ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Pak Yani. Pak Yani ini menambah wawasan kita ya. Ada gerbek besar di Demak. Idul Adha tidak cuma potong hewan Pak katanya Pak, tapi juga ada gerbek besar di Demak ini Pak. Bagaimana menanggapinya Pak Abrin? Ya, gerbek besar di Demak itu sampai sekarang masih dijaga berkaitan dengan Idul Kurban, Idul Adha. Ya. Itu juga nuansanya adalah untuk menjaga warisan budaya bangsa. Dalam kaidah agama ada sebuah begini Mas Januar. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu kebijakan dalam kita menyampaikan nilai-nilai agama. Sebuah tradisi yang baik itu mesti dijaga, dirawat, kemudian sambil mencari format aktivitas masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan begitu, ketika ada sebuah tradisi dan di sana tidak ada yang melanggar syariat secara formal, maka tradisi itu patut dilestarikan. Kemudian
kalau ada dalam tradisi tersebut hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu diluruskan dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang diantaranya satu, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh ada paksaan, akan tetapi dibangun mengarahkan masyarakat ke syariat dengan dasar-dasar keilmuan, sehingga nanti ketika masyarakat sudah paham, dengan sendirinya akan meninggalkan kebudayaan yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi disinggung tentang surau, ada kungkum ya, di Semarang juga ada. Itu sekarang sudah hampir saja tidak seramai dulu zaman tahun 80-an. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tentang gerbel besar itu di sana ada budaya kita yang masih dilestarikan sampai hari ini. Kemudian ada mencuci pusaka ya. Itu sebenarnya kalau kita memandangnya dari hal-hal yang bersifat fisik, sebetulnya tidak ada persoalan. Satu, pusaka Kanjeng Sunan itu kan memang menjadi warisan budaya. Kemudian kalau pada saat tertentu kita cuci, sebetulnya kan tidak ada masalah, asal tidak dikaitkan dengan hal-hal yang merusak akidah kita. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Jadi selama itu masih baik, tidak bertentangan dengan akidah, bisa kita ikuti tradisi apapun ya? Iya, gitu. Termasuk tradisi ziarah sebenarnya juga baik ya, ke makam-makam wali, begitu Pak Abrin ya? Kalau ziarah itu malah dasarnya jelas diperintah oleh Nabi. Diperintah oleh Nabi. Hanya kita perlu mendidik masyarakat yang punya hobi ziarah bahwa tujuan utama ziarah ke makam para nabi, para ulama, para wali itu yang pertama tuzakkirukum lil maut wa tuzakkirukum lil akhirah. Mengingatkan kita akan datangnya kematian yang sangat-sangat tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan, setiap saat bisa menimpa kita, bisa terjadi pada diri kita. Yang kedua, ziarah itu agar kita mengingat kehidupan setelah dunia, terutama alam akhirat. Itu, Mas. Iya. Tradisi lain untuk berkaitan dengan Idul Adha apa lagi Pak yang artinya perlu kita ketahui juga? Atau kemudian memaknai Idul Adha sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini bagaimana Pak Abidin? Oh iya, terima kasih Mas Henwa. Tadi saya mengangkat tema nilai-nilai ibadah kurban. Nilai-nilai ibadah kurban. Yang pertama, ibadah kurban ini saya ambil sejarah formal sejak Nabi Ibrahim. Walaupun sejarah panjang sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada perintah kurban ketika kasus Qabil dan Habil. Tetapi saya mengambil sejarah kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak Yanuar mesti masih ingat bahwa perintah berkurban ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu dalam mimpinya diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, ini sangat-sangat di luar jangkauan akal. Inilah syariat. Jadi dalam aspek-aspek tertentu agama itu mengajarkan kita untuk taat tanpa harus berpikir. Sami'na wa ata'na. Seperti perintah kurban ini kalau dinalas sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba terkasih Ibrahim. Ibrahim memiliki seorang anak yang dicintai, diperintah oleh Tuhannya untuk disembelih. Ini akal manusia tidak bisa menerima. Tetapi seorang nabi kekasih Allah dengan sungguh-sungguh akhirnya perintah itu diyakini sebagai kebenaran hakiki dan harus dilaksanakan. Sami'na wa ata'na.
Kemudian terjadi kisah itu dijelaskan oleh Allah, ya Ibrahim inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Perintahku 3 hari yang lalu pada hari Tarwiyah. Pertama Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, lahuwal bala'ul mubin, sungguh ia adalah ujian yang nyata, yang jelas dari aku. Aku hanya ingin menguji keimanan. Sekarang telah kau laksanakan perintahku dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, tanpa menggunakan alasan akalmu, maka aku ganti sembelihan yang aku perintah kemarin dengan sembelihan berupa hewan kurban, seekor kambing kipas. Wa fadainahu bizibhin azim. Ini nilai-nilai syariat di atas syariat, itulah ibadah kurban. Yang ingin saya sampaikan, urusan agama itu ada aspek-aspek yang seperti itu. Kita orang yang beriman itu hanya berkewajiban sami'na, mendengar, wa ata'na, dan kita wajib mentaatinya. Nah, kasus-kasus seperti itu ketika kita mau menganalisis kehidupan kita, itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Orang yang beriman itu dipaksa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang menjadi perintah Allah. Contoh misalnya, kita punya banyak sekali profesor, doktor yang mengelola perguruan tinggi. Mereka sudah bergelut di dunia, mereka mengelola pendidikan 30-an tahun lebih. Mereka sering diundang seminar, simposium internasional sampai ke tingkat dunia, ya. Akan tetapi yang menjadi menteri pendidikan kita justru dari latar belakang ekonomi, bahkan bos gojek. Ini kan tidak rasional. Tidak rasional. Logikanya menurut kita, yang menjadi menteri pendidikan nasional mestinya diambil dari latar belakang yang akademisi itu, yang telah menjadi rektor puluhan tahun. Itu kan begitu. Tetapi itu terjadi. Kalau itu terjadi, berarti itu kehendak siapa, Mas Januar? Siapa berarti? Itu pasti yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Pak Jokowi sebagai presiden itu hanya panjangan tangannya Allah. Akhirnya mengangkat menteri bukan dari latar belakang pendidikan. Nah, ini kalau bisa ditangkap, luar biasa kehidupan kita sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila, mengakui Tuhan yang Maha Esa, sungguh betapa indahnya. Kita wajib menerima, kita wajib bersyukur, kita wajib bersabar, kita tidak akan pernah memberontak apa yang terjadi. Sami'na wa ata'na. Itu satu contoh yang nyata yang kita alami sekarang. Dari perintah kurban, perintah yang tidak masuk akal, dalam kehidupan kita sering terjadi peristiwa di sekitar kita yang tidak masuk akal tapi terjadi. Kalau begitu, itulah kehendak Allah. Kita sudah diajari melalui ilmu akidah kita, melalui rukun iman yang kita hafal, yang terakhir adalah iman kepada Qudus dan Qadar. Hari ini kita juga disajikan peristiwa yang tidak masuk akal, Mas Yano. Apa itu, Pak? Idul Adha ini ya? Orang pengasuh pondok pesantren. Oh ya. Hidup di lingkungan pesantren. Logika kita masyarakat, logika kita umat manusia, tidak mungkin terjadi pelanggaran asusila. Oh yang di Jombang ini ya Pak Abdin ya? Di Jombang. Ya. Tapi terjadi apa tidak Pak Jarnya? Terjadi ya? Terjadi. Kalau terjadi itu kehendak siapa? Manusia semuanya tidak akan pernah menghendaki hal itu terjadi. Maka di ujung pesan Nabi, orang yang beriman kepada Qudus dan Qadar, ada kalimat khairihi wa syarrihi minallah. Peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk, kalau itu sudah terjadi, adalah kehendak Allah.
Maka kita di luar pesantren yang menonton peristiwa itu terjadi tidak boleh kemudian mengekspos besar-besaran seakan-akan itu hal yang fatal. Tidak, itu hanya pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh memojokkan orang itu. Dunia ini adalah semuanya Allah buat untuk kita untuk ujian, ya, untuk ujian. Itu yang nyata-nyata. Maka ketika terjadi hal yang tidak masuk akal, ya kita nggak harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat tidak rasional kan, Mas? Iya. Tapi terjadi nggak terjadi. Itulah dari perintah kurban, ya, dari perintah kurban. Itu. Oke, baik. Terakhir barangkali. Kemarin dihujani 2 tahun wabah corona. Pandemi, para ekonom ya berkumpul bagaimana membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia sekian persen. Mereka punya akal cerdas. Mereka membahas urusan negara bagus. Akan tetapi begitu Allah menghadirkan pandemi, 700 triliunan lebih dikucurkan untuk menangani wabah corona. Ya, kita bisa berbuat apa? Nah, ini sangat penting sekali ini. Ini bukan peristiwa sembarangan. Kita harus bisa menangkap simbol-simbol yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita agar kita bisa terus meningkatkan akidah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini baru satu, Mas. Masih banyak ya, tapi kita waktunya terbatas juga nih Pak Abidin ya. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan terakhir buat para pendengar kita berkaitan dengan momen Idul Adha kali ini. Ya, sebenarnya saya sampaikan aja 2 poin lagi, walaupun sekedar judul. Yang kedua, nilai-nilai keikhlasan. Itu kan diajarkan oleh agama Islam, maka harus paham. Yang ketiga, Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Ini tipologi keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kembali kepada dasar perintah Allah wajib ditaati tanpa harus berpikir panjang. Itulah nilai-nilai yang ada dalam ibadah kurban. Pesan yang ingin saya sampaikan, kita umat yang beragama. Kita menjadi umat yang beragama, kita bangsa Indonesia, bangsa yang bertuhan. Janganlah jauh-jauh dari agama Tuhan, dekatilah Tuhan agar menjadi kekasih Tuhan, dan kita menjadi orang-orang mukmin yang mendapatkan rahmatnya Allah, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat karena prinsip agama yang diajarkan oleh Islam. Saya pikir itu, dan kalau kurban menjadi tradisi Islam, saya menghimbau masyarakat yang belum bisa kurban bisa mulai berhitung. Sebenarnya ibadah kurban dan haji dan lain-lainnya yang diajarkan oleh agama sebenarnya bisa dijangkau oleh kita. Saya sudah menghitung kalau mau berkurban, niat menabung itu sehari 3.000, 1 tahun, 2 tahun bisa untuk kurban. Ya, tetapi karena belum tahu caranya, seakan kurban itu tidak pada bisa. Mudah-mudahan yang ikut mendengarkan apa yang saya sampaikan ini tahun depan bisa ibadah kurban. Amin. Amin. Terima kasih sudah berbincang bersama Sinta Pak Abidin. Selamat siang, selamat berhari raya kurban Pak Abidin. Assalamualaikum. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan aktivis NU yang juga merupakan pengasuh pada pesantren Nurul Hikmah Gunung Pati Kota Semarang, Dr. Abidin Ibnu Rushd, MSI.